salam jumpa perdana. Salam kenal ya, ini dari channel baru namanya Maem Ikiwai. Nah, untuk perdana ini saya akan masak satu masakan dari kampung saya. Ini adalah namanya sayur kalaan. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama, tentu saja adalah sayur kalaan, itu ya ikan kalaan dong. Ikan kalaan itu kalau di kampung saya ini adalah ikan laut yang kemudian diasap gitu ya. Nah, biasanya ini kita tinggal udah ada nih di pasar, jadi kita langsung siapkan aja. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian ini kita siapkan juga tahu putih yang udah kita iris-iris, lalu kita potong-potong dan digoreng setengah mateng. Kemudian ada tempe. Ini sebagai bahan tambah aja sih, kalau kita nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau kita mau pure kalaan aja nggak apa-apa. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya. Ini ada kita siapkan bawang merah, bawang putih, sama cabai. Tapi kalau cabai itu opsional ya, jadi bolehlah kalau suka pedes, biasanya ya agak banyak, cuman kalau saya sih suka pedes banget. Nah, kalau bawang putih, bawang merah ya perbandingannya 3 siung bawang putih sama 5 siung bawang merah, jadi biar gurih gitu ya. Terus ada kemiri juga 1 butir aja karena kita nanti udah pakai santan. Nah, ini bumbu-bumbu dapurnya, empon-emponnya gitu ya. Ini ada daun jeruk, kemudian serai, ada lengkuas, kemudian jangan lupa pakai kencur. Kenapa harus pakai kencur? Ini mungkin agak aneh ya, tapi inilah yang membuat kita beda gitu kan ya. Terus tomat tentu saja sama kunyit. Kunyit ini biar baunya amis-amisnya ikan hilang gitu ya. Ada daun jeruk juga. Nah, ini kita siapkan juga santan, nggak usah kental-kental, biasa aja. Itu ya sekitar 700 ml ya. Nah, ini sebelumnya karena ini bumbu halus ya, harus dihaluskan. Aduh, susah banget ya. Nih. Nah, biasanya aku biar cepet nggak susah menghaluskan. Ini aku rebus dulu. Kita rebus dulu. Airnya nggak usah banyak-banyak ya. Nah, gini ya. Kita rebus. Ini kunyitnya ikutan kita rebus juga biar matang, jadi nggak ada bau-bau nggak ada bau sengit gitu ya, nggak enak. Nah, ini kita rebus dulu, lalu kita kerjakan dulu yang lainnya. Nah, ini udah udah matang, airnya udah ini ya. Nah, agak gosong-gosong dikit itu malah tambah enak, jadi kayak disangan gitu ya si bumbu. Lalu bumbunya kita haluskan ya, sama sekalian kencurnya ini kita haluskan juga. Ini bumbunya udah dihaluskan tadi ya, jadi udah jadi bumbu halusnya. Ini sebenarnya nggak halus-halus banget juga nggak apa-apa sih. Kalau saya itu suka sesuatu yang berbau-bau agak kasar-kasar gitu ya untuk bumbu ya. Memang untuk sayur-sayur pedas kayak gini, karena biasanya itu nanti akan terasa cabenya ada gitu kan, sabu apa gitu kan. Oke. Nah, setelah itu kita nyalakan kompornya. Lalu yang pertama kita masukkan adalah santan. Santannya udah kita masukkan. Lalu kita
kita tunggu sampai dia mendidih. Hati-hati ya, si santan jangan sampai mendidih. Nah, jangan sampai pecah gitu ya ibaratnya. Karena kalau pecah nanti santannya itu jadi menyendiri antara endapannya sama airnya. Jadi nggak asik gitu loh. Jadi nggak gurih jadinya. Jadi sebelum mendidih kita udah perlahan-lahan gitu loh. Nah ini kalau kata ibuku ya, ini ya kita harus telaten kalau lagi masak. Nah, jadi ini sebagai video perkenalan dari channel Maem Ikiwai. Karena apa yang kita videoin ini adalah masakan-masakan yang kita makan bareng-bareng sama keluarga kita, anak-anakku sama suami-suami kita. Kedepannya nanti juga begitu ya, insyaallah, mudah-mudahan. Nah ini sudah mendidih ya. Lalu kita masukkan bumbunya yang tadi udah kita haluskan. Kita masukkan semuanya. Jadi kenapa kalau bumbu masak kayak mangut, kayak masak sayur pedas, ikan pedas kayak gini, saya nggak pernah saya goreng karena saya nggak mau udah pakai santan, jadi saya nggak mau pakai minyak lagi, gitu kan, biar menjaga, biar nggak terlalu banyak minyak yang kita konsumsi yang baik juga. Nah udah kita masukkan apa tadi bumbunya yang udah dihalusin. Dulu ya, terus kita masukkan juga serai satu batang serai, ada lengkuas ya, kemudian ada daun jeruknya kalau besar ya setengah aja deh, setengah bulatan atau satu gitu ya. Nah ini udah, kita nunggu apa namanya mendidih lagi. Setelah kita masukkan nah ini udah mendidih lagi. Lalu kita masukkan tadi ya tempenya dulu. Karena kenapa tempenya dulu? Biar matangnya itu bareng nanti. Jadi, tempenya dulu kita masukin. Sebenarnya nggak pakai tempe juga opsional sih tempe, cuman karena saya suka tempe kalau di mangut gini nanti bumbunya udah meresap enak banget gitu loh, jadi saya suka pakai bener suka kasih tempe juga gitu kan. Nah terus lalu kita masukkan juga tahunya, ini juga opsional. Kalau suka pakai kentang juga bisa sih sebenarnya pakai kentang, cuman rasanya juga karena sama ikan asap juga agak-agak gimana gitu kan ya, tapi ini opsional. Nggak pakai juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman pakai ikan asap aja gitu. Nah ikan ini diasap, jadi diasapnya itu bukan besar kayak ikan paus gitu ya. Kalau di kampung Pacitan ini namanya ikan kelong. Yang paling enak memang ikan asap kalahan ini dari ikan kelong itu tadi. Nah, ini sangat terkenal sih kalau ini. Cuman kalau mau masak sendiri ya kayak gini, salah satu caranya. Kita tunggu dulu supaya tempenya masak ya.
Nah, ini udah matang, si tempe udah kelihatan gitu matang. Lalu kita masukkan ikan asapnya. Pelan aja ya, kalau ikannya udah masuk, kita ngaduknya pelan aja. Takutnya nanti ikannya jadi hancur karena kan dia udah diasap. Ini udah lalu kita masukkan garam. Lalu kita masukkan juga gula. Ini kan ya biar. Kalau mau pakai kaldu bolehlah, opsional juga. Kalau nggak suka pakai kaldu juga skip juga nggak apa-apa. Oke, kita tinggal tunggu masaknya nih. Tada, udah mateng nih ya sayur ikan kalaan. Kalau suka sama video ini jangan lupa ya di like, subscribe, and share. Jangan lupa selalu tonton video dari Maem Ikiwai. Sampai jumpa.